Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama mari kita bermunajat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik serta hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut agama, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita haturkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, karena yang telah berjasa bagi kita mengantas kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ayyu minal dhulumati ila nuril hidayah. Anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan untuk ketua kelas Mbak Vina memimpin doa pada kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk Mbak Vina, silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan kita mulai pembelajaran, tapi sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Semuanya jumlah kelas ini hadir semua ya? Ya. Hadir semua, sehat semua ya? Ya. Sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Satu kelas lagi siap? Siap. Alhamdulillah siap. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan saat ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Dari itu, apa kalian sudah pernah mempelajari bab tentang iman kepada qada dan qadar Allah? Belum, tapi kalian sudah tahu ya? Sudah. Iman ada berapa? 6. Dah, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Iman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Iman kepada qada dan qadar Allah ini rukun iman yang nomor berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada apa? Malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. Yang kelima iman kepada akhir. Yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Jadi rukun iman itu wajib kalian imani, ya. Wajib kalian imani. Iman itu apa artinya? Percaya, yakin bahwasanya kalian harus meyakini, harus mempercaya yang keenam-enamnya itu. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya saya tanya, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, iman kepada qada dan qadar, iman percaya. Qada dan qadar itu artinya ketentuan ketetapan Allah. Terus untuk mengetahuinya, maka mari kita pelajari pada pagi hari ini. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Ya, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Ya, takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi biasa disebut dengan takdir. Qada dan qadar itu biasa disebut dengan takdir. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan
ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Perhatikan, qada dan qadar ini artinya hampir sama dan artinya maksudnya juga sama. Akan tetapi bedanya apa? Kalau qada itu ketentuan ketetapan Allah sewaktu zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Masih di alam ruh. Jadi di alam ruh itu sudah ada qadanya Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan qadar itu adalah penerapan ketentuan Allah tersebut. Ya. Jadi dulu kalian sudah ditakdirkan dalam qadar tersebut, kalian menjadi perempuan. Ya, kalian sehat. Kalian dilahirkan dari seorang ibu bernama ini, bapak bernama ini. Di dalam qada itu waktu dulu zaman azali kalian sudah ditentukan sekolahnya di sini dan sebagainya, rezekinya seperti ini, umurnya sekian, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan qadar itu pelaksanaannya saat ini waktu di alam dunia, ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah. Jadi maka kita ada kesempatan. Jadi tidak serta-merta Allah menentukan dan sebagainya akhirnya kalian tidak mau usaha. Kalian masih diberikan usaha untuk merubah takdir kalian. Namanya takdir mu'allaq. Contohnya apa takdir yang bagaimana? Tentang rezeki. Rezeki memang Allah yang ngatur, tapi ada kesempatan kalian untuk merubahnya dengan cara apa? Bekerja keras. Kepintaran, kecerdasan juga seperti itu. Ada kesempatan kalian untuk merubah kalian menjadi pandai dengan cara belajar. Ya, kesehatan, ada usaha kalian supaya sehat harus makan makanan yang bergizi. Seandainya sakit juga harus berobat. Dan takdir mubram yang tidak bisa dirubah antara lain adalah umur, ya. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak bisa kalian rubah. Jenis kelamin itu ada berapa macamnya? Dua. Laki-laki, perempuan. Tidak ada lagi tidak selain itu. Maka kalau sudah perempuan jenis kelaminnya tidak boleh dirubah. Sudah laki-laki tidak boleh dirubah. Ya. Fungsi iman kepada qada dan qadar, fungsinya apa sih kita iman kepada qada dan qadar? Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Jadi segala sesuatu itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau sudah ditentukan oleh Allah, kalian berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah. Kalian belajar supaya ada nilai bagus. Belajar kalian itu mendapatkan pahala. Yang nantinya nilainya itu kalian pasrahkan kepada Allah. Oh ternyata saya belajar sudah maksimal, ternyata nilainya masih kurang memuaskan. Kalian syukuri itu, kalian ikhlaskan. Akan tetapi kalian setelah itu berusaha lebih keras lagi. Maka dari itu fungsi iman kepada qada dan qadar. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha itu ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Karena diberi kesempatan oleh Allah, takdir mu'allaq tadi itu bisa merubah. Maka harus kalian sungguh-sungguh. Ya. Membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Kalau kita sudah sadar bahwa semua itu ketetapan Allah, maka kita tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah, karena kalian sadar, kalian tahu, kalian yakin bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mungkin itu materi tentang qada dan qadar untuk pembukaan ini yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Baiklah, kalau sudah kalian pahami tentang qada dan qadar, kalian mengulik di buku-buku mata pelajaran maupun di internet dan sebagainya. Setelah ini saya tugaskan untuk kerja kelompok, diskusi kelompok
yang mana nanti kalian diskusi dan kerjakan LKPD yang sudah saya buatkan. Dari Mas Lare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Langkah yang harus dilakukan siswa untuk menghadapi situasi tersebut. A. Menerima kenyataan dengan ikhlas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menerima hasil yang ada dengan lapang dada. Meskipun tidak sesuai dengan harapan, penerimaan ini membantu siswa untuk tidak terjebak dalam rasa kecewa yang berlarut-larut. B. Refleksi diri dan evaluasi. Setelah menerima kenyataan, siswa perlu merenung dan mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Apa yang kurang dalam persiapan ujian? Apakah ada aspek yang perlu diperbaiki seperti cara belajar, manajemen waktu, atau pemahaman materi? Ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. C. Perbaiki strategi dan metode belajar. Setelah refleksi, siswa bisa merancang cara belajar dan lebih efektif. Mungkin dengan mencoba metode belajar yang berbeda, seperti belajar kelompok, menggunakan teknik pemahaman yang lebih mendalam, atau mengatur waktu belajar dengan lebih baik. D. Tetap semangat dan terus berusaha. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi batu loncatan menuju keberhasilan. Siswa perlu tetap berusaha dan tidak menyerah pada kegagalan. Mereka harus memiliki semangat baru dan percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil jika anak-anak, kita sudah mempelajari tentang qadar dan qadar. Kalian sudah diskusi dan sudah presentasi ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian. Dari itu bagaimana untuk pelajaran kali ini? Apakah kalian sudah memahami tentang makna dari iman kepada qadar dan qadar Allah? Sudah. Apa ada pertanyaan? Tidak. Paham semuanya ya? Sudah. Qadar dan qadar tadi biasa disebut dengan Takdir. Takdir Allah. Takdir itu terbagi menjadi 2. Pintar semuanya. Takdir apa saja? Takdir muhammad dan takdir mubram. Ya, paham semuanya ya? Maka dari itu karena kalian sudah paham semuanya, perlu saya ingatkan, nantinya untuk pertemuan ke depan kita masih membahas tentang qada dan qadar Allah. Akan tetapi pertemuan depan, selain kita mengeksploitasi pemahaman kita tentang qada dan qadar, kita akan membuat proyek menggunakan aplikasi Canva. Paham kalian aplikasi Canva? Tahu kan ya? Karena kalian sudah anak-anak milenium, anak-anak generasi Z, maka kalian akan paham dengan apa itu aplikasi Canva. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.